VivoBook S14 yang waktu itu kita pernah review, akhirnya keluar juga yang versi Lunar Lake-nya. Dan menurut gua, ini adalah perfect combination antara performance dan efisiensi. Desain dari laptop ini hampir sama dengan VivoBook lain di beberapa bulan terakhir, di mana desainnya itu tipis, bentuknya elegan, build quality-nya solid, dan juga logonya itu minimalis. Hinge-nya bisa dibuka hanya dengan satu tangan, bahkan sampai 180 derajat. Dan juga build quality dari Hinge ini lumayan rigid buat sebuah Ultrabook. Di depan ada layar 14 inch yang akhirnya sekarang beresolusi 3K OLED dengan color gamut yang super vivid dengan HDR 10-bit juga. Dan di atas ada webcam dengan privacy shutter. Keyboardnya seperti biasa punya layout ala Asus dengan power button yang tergabung. Dan sayangnya untuk yang generasi ini power buttonnya itu tidak ada preventive controlnya apabila tertekan. Function row-nya minim banget buat sebuah media user, jadi play pause musik pun gak ada. Namun F8 ada emoji button. Ya cocok lah sama Gen Z yang suka pakai emot. Dan yang terakhir, arrow pad-nya juga disematkan dengan patch up, patch down, home, dan end. Buat touchpad, sekarang ukurannya lebih besar dengan klik yang juga lebih lembut dengan adanya smart gesture di sisi-sisinya seperti yang kemarin. Masuk ke konektivitas, di sini nggak ada yang berbeda dengan VivoBook yang sebelumnya, di mana sebelah kanan itu ada 2 USB 3.2 Gen 1 Type A, dan di sebelah kiri ada full HDMI port, 2 Thunderbolt 4, 1 micro SD card reader, dan audio combo jack. Nggak ada lagi charging port karena chargingnya itu pakai USB-C, dan karena Type-C-nya sudah Thunderbolt, ini juga memungkinkan kalian untuk punya setup yang hanya nyolok satu kabel ke monitor yang support charging. VivoBook S14 ini sudah memakai Core Ultra 7 Lunar Lake yang terbaru, yang dimana fokusnya itu adalah di efisiensi. Sesuai dengan reviewnya Mike kemarin, kalau kita melihat speknya, core-nya ini dipangkas hanya menjadi 8 core tanpa hyper-threading, tapi dengan TDP yang jauh lebih rendah untuk mengejar efisiensi. Apakah performanya bisa mengejar Ultra 155H yang sampai 16 core? Nanti kita bahas ya. Buat RAM-nya dia bisa sampai 32GB LPDDR5X dan frekuensinya itu tinggi banget. Kenapa bisa begini? Karena kalau kalian tahu Lunar Lake itu seperti apa, dia itu CPU dan RAM-nya itu satu package. Jadi komunikasi antara CPU dan RAM itu bener-bener efisien banget. Storage-nya sekarang sudah 1TB PCIe Gen 4 dan bisa diganti-ganti apabila kalian mau. Sekarang kita ngomongin performanya. Gimana nih CPU 8 core bersaing dengan CPU-CPU zaman sekarang yang kebanyakan di atas 10 core dengan hyperthreading? Ya pastinya, multi-score benchmark itu tidak akan setinggi mereka-mereka yang punya core banyak. Namun, single core-nya itu sama dan bahkan lebih kencang ketimbang beberapa CPU zaman sekarang. Ya multi-core kenceng-kenceng itu buat apa sih kalau laptop Ultrabook itu kebanyakan digunakan untuk office work yang hanya membutuhkan single core kencang? Toh nggak mungkin dipakai main game sambil streaming juga kan? Yang penting adalah efisiensi. Performa single core-nya di real life juga nggak main-main kok. Speednya buat render video di Adobe Premiere Pro juga tidak kalah kencang dari CPU Arrow Lake atau AMD Strix Point. Selain itu, performa IGP-nya juga mendapat peningkatan dibanding ARC-nya Arrow Lake, terutama di DirectX 12. Inilah kenapa kita juga tes Ultrabook ini main game AAA yang lumayan berat, bahkan sampai Black Myth Wukong juga bisa dimainin di sini. Dan semua benchmark tadi juga berjalan di power consumption yang bener-bener rendah, stabil di sekitar 34-38 watt saat Cinebench dan 28-32 watt saat di game. Ini beda banget sama yang dulu itu bisa sampai 65 watt. Dan suhu yang biasanya mencapai 100 derajat Celcius sekarang balik lagi ke 84 derajat. Bahkan kalau gaming hanya 72-74 derajat. Ini merupakan angin segar karena selama ini suhu CPU laptop itu selalu mencapai 100 derajat Celcius. Dan karena ini berfokus di efisiensi, maka baterai 75 Wh ini bisa tahan sampai 15 jam penggunaan ringan seperti office sambil browsing dan dengerin lagu. Dan chargernya pun nggak perlu sampai 90 Watt lagi, dimana 65 Watt aja udah cukup. Yang berarti, laptop ini bisa dipakai full power berdampingan dengan eksternal monitor Type-C. Nah, tapi kalau ditanya soal pengalaman memakainya seperti bagaimana ngetiknya, touchpadnya, dan speakernya juga ini kurang lebih so-so.
Ya sama lah dengan VivoBook S14 baru yang dengan CPU lain. Koneksinya pun sudah ada dua Thunderbolt 4 yang walaupun sayang hanya ada di satu sisi aja, dengan Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.3. Jujur ini adalah laptop yang udah ideal banget buat para pekerja kreatif on the go yang kontennya itu tidak terlalu berat, dimana IGP sudah kencang-kencang banget. Dan untuk webcamnya ini sudah beresolusi Full HD alias ini 2,1 megapiksel. Walaupun ya ini tidak ada perkembangan dari yang versi tahun lalunya. Tapi kalau misalnya untuk kualitas gambarnya ini lumayan bagus. Terus juga warnanya itu vivid. Dan karena ini adalah laptop dengan CPU yang punya NPU, ini udah ada automatic framing. Terus dan ada background effect seperti blur yang bisa langsung lewat Windows Studio Effect. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari data-data tadi itu ternyata Lunar Lake itu memang benar-benar bisa membantu ya VivoBook S14 ini untuk menjadi lebih efisien, apalagi masih mempertahankan performa single core-nya yang masih kenceng gitu. Ya cuman memang dengan tidak adanya hyperthreading ini akan menjadi kompromi untuk kalian yang memang menggunakan laptop itu buat multitasking yang super berat seperti main game sambil streaming, sambil buka Chrome, sambil buka Spotify, sambil buka yang lain-lain. Cuman balik lagi, untuk pasarnya laptop tipis dan ringan ini, sebenarnya mereka lebih milih multi-core performance atau lebih milih efisiensi sih? Karena kalau gue sendiri, kalau gue memang pasarnya dia, itu gue akan lebih mementingkan efisiensi. Apalagi kalau misalnya kayak datang di event, meliput event di luar negeri, dan membawa laptop tipis enteng, itu kan lebih enak daripada harus rely sama laptop gaming yang pakai RTX tapi bobotnya itu udah di atas 2 kg. Ya apalagi kalau misalnya udah dikasih garansi 2 tahun dan accidental damage protection itu dari Asus. Cuman kalau kita ngomongin Asus aja nih ya, kita nggak ngomongin kompetitor yang lain. Semua yang tadi gue bilang tentang laptop ini itu ideal sampai gue ngomong harganya. Harga dari VivoBook S14 yang pakai Lunar Lake ini sampai Rp21.500.000. Wow! Nambah 1 juta lagi, itu kita udah dapet VivoBook Pro yang pakai Ultra 7 155H dengan 24 GB RAM dan RTX 4050. Atau kalau misalnya kita mau pakai yang versi tahun lalunya dengan body yang sama persis tapi OLED-nya di downgrade ke Full HD, terus juga pakai Core Ultra 7 155H, terus pakai 16 GB RAM. Kalau tidak masalah dengan downgrade tersebut, ya kita bisa menghemat 6 juta. Itu cuma 15 jutaan. Kalau misalnya gue budgetnya mepet sih mungkin gue akan memilih yang 15 jutaan tadi ya, karena lebih worth the value aja gitu. Cuman kalau memang kalian membutuhkan all day battery life dan memang efisiensi itu adalah tujuan utama kalian tanpa harus bawa charger yang berat-berat banget, ya ini adalah laptop yang ideal banget. Lunar Lake itu udah ideal lah buat efisiensi. Jadi itu aja sih paling video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky. Always stay safe and stay healthy.